tentang bagaimana jadi Oh, mentor, Mbak. sudah mentor langganan soalnya. Ada mamaku di belakang. Enggak apa-apa, aman. Mbak, layar aku, screen aku udah muncul belum? Udah, tinggal digedein Muncul. aja. Nah, udah nih, udah gede. Udah. Selamat sore semuanya. Em, Sore Mbak Hikmah, Bu Maya, Mbak Desri. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Jadi hari ini saya akan sedikit mempresentasikan tentang perjalanan mentorship saya selama kurang lebih dari 6 bulan sih sebenarnya bersama Mbak Hikmah. Jadi di sini ada aku sebagai mentinya. Kebetulan aku juga kerjanya sebagai supply planner di salah satu perusahaan smelter nikel. Kemudian untuk mentornya aku ada Mbak Hikmah sebagai sustainability practitioner di salah satu coal company. Tuh. Terus ini ada beberapa dokumentasi selama aku mentorship, terus juga ada beberapa dokumentasi ketika aku ikut kegiatan WIME gitu. Ada beberapa kali juga aku sama Mbak Hikmah kita ketemu offline ya Mbak waktu itu. Terus expectation aku adalah ketika aku ikut mentorship ini, aku punya role model, punya mentor, dan punya partner untuk aku discuss. Terus aku juga pengen tahu kalau sebenarnya potensi aku tuh seperti apa. Karena kan kadang kita nggak tahu ya apa yang ada di dalam diri kita dan kadang kita butuh dorongan dari orang lain, atau terutama orang-orang yang lebih expert yang sebenarnya tahu, oh sebenarnya kamu nih potensinya di sini loh Kak, gitu. Jadi bisa diarahkan. Kemudian juga bisa shaping karir aku di masa depan karena aku juga sebenarnya masih cari tahu sebenarnya aku nih intunya kemana, passionnya kemana, industri yang cocok sama aku tuh yang seperti apa. Terus pastinya gaining relasi baru, terus juga dapat insight yang baru dan juga opportunity yang banyak gitu. Challenge-nya itu eh, pastinya yang utamanya adalah waktu sih, karena kadang kalau misalnya akunya available, Mbak Hikmahnya nggak available, kalau misalnya Mbak Hikmahnya available, akunya nggak, kayak gitu. Terus ditambah juga Mbak Hikmahnya juga lagi studi S3, terus juga kita juga LDR ya Mbak. Jadi ya Ya. sebisanya aja, tapi iya sebisanya aja. Cuma kadang kalau kita catch up bisa lama banget ya Mbak, bisa sampai kadang 2 jam gitu. Jadi ya dimanfaatkan aja sebisanya aja sih. Terus pelajaran yang udah aku dapatkan selama mentorship ini, em, menurut aku Mbak Hikmah ini seorang yang role model yang baik buat aku. Terus juga mentor yang baik juga, terus juga partner yang cocok buat aku. Jadi makasih banget Bu Maya yang udah waktu itu masangin aku sama Mbak Hikmah. Terus juga yang aku suka dari Mbak Hikmah ini passionate banget tentang karirnya dan juga pendidikannya. Terutama yang aku tahu Mbak Hikmah ini into banget sama sustainability ya Mbak. Gitu. Terus Mbak Hikmah, terus juga saat waktu itu aku juga sempat waktu kita ketemu offline di daerah Sarinah, Mbak Hikmah ajak salah satu temennya namanya Mas Bayu, dan Mas Bayu ini ternyata encourage aku untuk coba deh Kak, kamu S2 gitu, coba deh Kak kamu daftar S2 di sini gitu, atau pokoknya Mas Bayu tuh encourage aku untuk kayak coba deh Kak lanjutin pendidikan lagi gitu, naikin value kamu, naikin kapasitas dan kapabilitas kamu, karena saya ngerasa kamu tuh bisa lebih dari ini yang sekarang kayak gitu. Terus Mbak Hikmah selalu uh, remind aku untuk selalu self improvement ya Kak, karena kita nggak bisa nih hidup kayak gini-gini aja, karena suatu saat nanti juga pasti kan, karena hidup itu dynamic, jadi tentunya pasti akan selalu ada orang yang lebih baik daripada kita. Nah, supaya kita bisa survive ya kita juga harus bisa improve hal-hal yang ada di diri kita yang perlu diimprove kayak gitu. Terus pastinya aku juga bisa jadi dapat new relation, new insight, dapat opportunity juga, terutama yang berkaitan sama mining dan energy industries kayak gitu. Terus rencananya self development plan-nya, aku udah pernah bilang ke Mbak Hikmah aku pengen banget belajar bahasa Mandarin, tapi sampai sekarang masih belum terwujud. Mudah-mudahan bisa segera mungkin. Yang kedua, aku juga mau shaping English skill aku. Yang ketiga, aku semoga bisa dapat kesempatan untuk lanjut S2, sama bisa ikut komunitas yang bisa improve diri aku. Waktu itu aku pernah cerita sama Mas Bayu, aku ikut beberapa komunitas
tapi komunitasnya lebih ke hobi olahraga sih. Terus kata Mas Bayu, coba deh Kak yang jauh lebih bermanfaat lagi, misalnya yang relasinya banyak, atau kamu kan suka belajar, jadi coba yang lebih ilmiah-ilmiah gitu. Misalnya bisa ikut, salah satunya bisa ikut WIME, atau misalnya bisa ikut komunitas-komunitas yang ada related sama education-nya, kayak gitu. Terus advice untuk menti selanjutnya adalah jangan lupa selalu untuk catch up mentor dan menti yang lain. Nah, aku selama ini mungkin karena aku sama Mbak Hikmah ini waktunya juga masih agak susah, aku tuh sebenarnya pengen banget coba untuk mentorship sama mentor yang lain sebenarnya, karena menurut aku menarik banget, terutama yang kemarin siapa ya Mbak? Yang dari ESDM itu aku sebenarnya pengen banget ngobrol, tapi kayaknya belum sempet ada waktunya kayak gitu. Jadi sebenarnya aku pengen nyobain semua mentor-mentor yang ada juga biar bisa kenal dan juga bisa tahu sebenarnya beliau ini expertise-nya di mana. Jadi aku nggak cuma kenal sama Mbak Hikmah aja tapi semua mentor aku. Terus juga ada beberapa menti yang aku belum terlalu kenal baik, terutama kalau misalnya aku nggak pernah ketemu offline. Kadang kan juga ada yang online aja kayak gitu. Itu aku juga jarang ngobrol. Terus bisa engage sama semua eventnya Wime. Selama ini aku ada beberapa yang engage untuk offline-nya, tapi untuk online-nya kadang bisa, kadang enggak. Kayak gitu. Terus ini yang ketiga tuh sama kayak yang tadi aku bilang, having discuss or mentorship sama mentor yang lain. Terus yang keempat, selalu doing self-improvement selama kapasitas dan kapabilitas kita itu masih belum maksimal. Gitu sih. Udah, dari aku gitu aja. Oke, terima kasih Eka. Selanjutnya untuk selanjutnya kita bisa dengerin feedback dari Bu Hikmah tentang perjalanan Eka selama 6 bulan dan eh, tentunya buat nanti ini ya bisa jadi itu jadi mentorship lifetime. Jadi sebenarnya ini baru start perjalanan, tapi kita mau feedback Bu Hikmah dulu untuk perjalanan di 6 bulan sebelumnya. Silakan Bu Hikmah. Oke, terima kasih Mbak Des. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam ya. warahmatullahi Eh, sore. Mohon maaf mungkin ini kita selalu ini ya beberapa kali cukup, memang tadi saya sepakat yang kata Eka ya, untuk masalah waktu nemuinnya itu agak susah, apalagi di awal-awal, untuk apa, sempat kita kayak kalau nggak salah Kak ini ya, sempat 2 bulan apa waktu itu ya yang Eka Aku eh, cacar ya. Oh, Eka kena ya. cacar itu, Bu. Iya, Saya takut Eka kemudian hilang karena lagi rusuh di iya, sana. iya. Nah, kemudian habis itu saya lagi sakit lagi kan ya. Jadi memang akhirnya selesai apa 6 seasonnya itu baru minggu yang lalu ya, Kak? Baru, Baru minggu yang lalu. ya, Minggu lalu ya, baru minggu lalu. ya. Nah, namun di sela-sela itu memang kita apa berusaha untuk bagaimana kemudian bisa pada saat catch up gitu ya, kita menghasilkan beberapa hal yang bisa kemudian bisa sharing ya untuk itu. Nah, kalau saya Eka sebenarnya karena sudah punya pengalaman juga dengan 2 perusahaan ya, cukup bagus untuk kemudian eh, karena punya pengalaman, jadi bisa bisa melihat mana yang bisa kemudian meningkatkan apa karir dia ya, dan bisa membandingkan bagaimana kemudian eh, bagaimana untuk melakukan engagement dengan orang-orang yang berada di sekitar dia. Namun menurut saya perlu ada apa keberanian ya untuk kemudian, ayo kalau sudah direncanakan segera bikin apa actionnya gitu, segera buat actionnya. Ini saya juga senang kemarin pada saat pertemuan kedua, bukan keempat, kelima, keenam ya, kalau nggak salah ya kita ini. Eka sudah sangat apa concern untuk bagaimana meningkatkan kapasitas dia, terutama nanti untuk perencanaan 3 tahun sampai 5 tahun ke depan ya. Di antaranya yang short term yang sampai saat ini mungkin masih di apa direncanakan ya untuk meningkatkan apa dalam bahasa ya, bahasa Mandarin terutama, karena saat ini juga sangat concern di apa di perusahaan yang juga
dibutuhkan untuk bahasa Mandarin di sana karena perusahaannya perusahaan Cina. Terus yang kedua adalah meningkatkan kapasitas di apa di di pendidikan. Nah, kemarin tuh sempat sebenarnya ada satu sekolah ya yang dia saat ini juga sedang mulai jajaki. Saya nggak tahu, udah ada di target di kemarin waktu pertemuan terakhir. Tinggal persyaratan administrasi aja untuk masuk mendaftar di sana gitu. Karena jangan terlalu banyak mikir. Kalau saya sih jangan terlalu banyak mikir. Nanti kalau saya masuk ini bagaimana ya? Bisa keterima nggak ya? Ya nggak akan bisa keterima kalau kita nggak memasukkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan ya. Jangan eh, apa apa kalau istilah sekarang tuh kalau terlalu banyak mikir. Overthinking. Overthinking, Bu. Overthinking, ya, ya overthinking. Jangan terlalu overthinking terhadap sesuatu. Lakukan saja. Insya Allah kalau kalau saya selalu eh, apa beracuan bahwa sesuatu niat yang baik, eh, alam semesta akan mendorong untuk mewujudkan itu. Insya Allah, gitu. Itu sih menurut saya dan tadi saya juga sangat eh, mendorong ya kalau misalnya Wima juga nanti ada batch berikutnya. Sangat bagus sekali memang untuk bisa cross mentor ya. Mungkin di beberapa kesempatan itu juga cukup bagus kalau memang kemudian bisa ditindaklanjuti di program berikutnya ya. Karena saya masih ingat kalau tidak salah di program yang paling pertama saya dengan Caca ya, itu juga saya menyempatkan waktu itu sempat diskusi dengan Mbak Maya. Oh, Caca ini dia sangat concern dengan dengan media gitu ya, dengan public relation. Nah, kita waktu itu menti bukan mentor waktu itu belum ada yang ke arah sana, malah bahkan kita dikasih kesempatan Mbak Maya waktu itu punya link juga eh, apa mendatangkan satu mentor ya. Jadi kita bisa sama-sama diskusi dengan mentor tersebut gitu. Nah, mungkin salah satu yang juga bisa nanti mungkin di ke depan ya untuk Bima itu bisa menjadi satu eh, mungkin tambahan ya ke depan kalau misalnya nanti kan bisa dilihat tuh dari mentinya lebih passionnya kemana gitu ya. Sudah mungkin dengan mentor ini juga bisa bisa cross ke mentor yang lain. Saya sepakat sih dengan usulan Eka tadi sehingga memperkaya menti-menti kita karena cukup banyak nih mentor. Ini kan ada misalnya kita ada 24 ya Mbak Maya kalau nggak salah ya mentor kita ya. 22 ya. Nah kan semuanya pasti kaya dengan pengalaman. Misalnya kalau saya lebih kaya di lebih ke sosial gitu ya. Mungkin ada juga menti yang apa ingin dikayakan mungkin dengan hal mengenai safety mungkin ya karena mentor kita ada yang juga mengenai ahlinya di safety ya misalnya kayak Bu Retno kan. Kemudian juga ada yang di lebih ke kita di yang kata Eka yang dari SDM mungkin lebih ke kebijakan gitu ya. Mbak Mbak siapa Mbak Ria ya kalau tidak salah ya Mbak Ria. Nah mungkin juga bisa itu. Ya, jadi saya sepakat itu dan kemudian untuk Eka terus maju ya dan saya sangat kebuka walaupun nanti sudah selesai apa sesi ini eh, bahwa proses diskusi kita tetap berlanjut gitu ya. Kapanpun kita misalnya ada waktu silakan aja gitu ya. Kontak-kontak aja insya Allah nanti sama sih seperti yang menti sebelumnya ya Mada, Caca ya gitu. Jadi kita masih selalu silaturahim lah ke depan. Jadi tidak hanya terputus pada program 6 bulan ini aja, program di mentorship ini saja. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak Mbak Maya untuk kesempatannya dengan Wima ya. Ini menjadi apa wadah buat sharing juga gitu. Bisa juga kemudian saya juga mendapatkan update gitu ya. Karena kebetulan kemarin juga eh, sepengetahuan saya di matchkan dengan Eka karena Eka juga di bidang
mineral ya, terutama nikel yang kemudian saat ini saya juga lagi proses ke arah penelitian ke sana kan. Sehingga bisa juga terupdate untuk hal-hal itu. Dan makasih banyak untuk itu. Itu mungkin dari saya, Mbak Maya. Terima kasih, Mbak Des. Terima kasih Mbak Hikmah, Makasih Mbak Bu Eka. Hikmah. Mungkin sedikit Lumayan dari saya nanggapin. yang Mbak Hikmah dan Eka. Jadi benar tadi kata Mbak Hikmah, jadi eh, program ini itu tidak berhenti sebenarnya di 6 bulan ini aja ya. Tapi kan eh, ini baru awal mungkin ya untuk Eka bisa mengembangkan karirnya ke depan, yang masih jauh ke depan kan. Nah tentunya bukan banyak hal-hal rintangan, peluang yang mungkin Eka akan hadapi di kemudian hari. Nah, kami di sini tuh sebenarnya akan selalu mensupport kamu gitu ya di di komunitas ini karena Eka menjadi bagian dari kita, maka ketika menemui hambatan atau misalnya mau bertanya nanti sesuatu itu datanglah gitu ya kepada komunitas ini dan tentunya saya rasa Mbak Hikmah pasti akan siap support selalu gitu ya dan kita sama-sama sih sebenarnya. Jadi eh, apa namanya hmm, ini baru awal dan jangan hanya berhenti di sini ya, tetap jalin silaturahmi aja ya sampai ke depan. Gitu aja dari saya Mbak Hikmah, Eka, Desi. Oke. Betul, betul, betul. Harapannya lifetime mentorship kayak misalkan tadi mereka juga ada kepengen masih crossing gitu kan ke mentor lain. Sebenarnya sih kalau dari Ya, batch sebelumnya udah pernah ada ya boleh Mbak boleh. Maya. Waktu itu Hmm. mentinya Pak Reno itu crossing ke Bu Retno. Jadi kalau Iya, misalkan ini sih betul. kalau misalkan nanti mau ngobrol sama Mbak Ria, kebetulan kita nanti ada acara ini, Mbak Ria ngisi di Indonesia Minor gitu. Nah, itu bisa juga tuh nanti Eka bisa hadir juga di situ gitu, bisa ngobrol Mm-mm. apa setelah on stage gitu kan Boleh atau boleh. sebelumnya. Jadi bisa ini apa kita berkelanjutan gitu untuk Iya. apa networkingnya bisa seperti itu Mm-mm. juga. Nanti banyak sesi-sesi kok sama mentor-mentor lain, jadi Eka juga bisa engage di situ Mm-mm. juga. Ada yang online, ada yang offline. Itu sih Mm-mm. Iya, eh saya kira ada penting sih uh, menjaga network ya, Eka betul. ya. Jadi eh, tetap menjaga sebenarnya eh, support system yang bagus. Karena itu sangat penting banget sih, terutama bagi perempuan yang eh, perjalanan masih panjang banget ke depan. So, kalau punya support system yang bagus, maka menurut saya akan sangat diuntungkan banget. Betul, betul, betul. Kayaknya udah mendekati penghujung atau di closing saja, Mbak Maya. Dari saya itu aja. Iya, Thank you dari ya. Eka mungkin ada Selamat ini. Eka, selamat menempuh karir baru. Karir, sorry. Perjalanan yang baru. Perjalanan yang Tunggu, baru. ditunggu Nanti tetap informasinya kan? berkabar ya. Iya, Iya. ditunggu informasinya kan ada rencana mendaftar di Unhan kan ya? Rencana. Oh. Oh iya dong, asik. Mau sekolah Iya, S2 kapan? Yang gratis-gratis saja, Bu. Oh. Boleh Jurusan dong, jadi apa, Mbak gini, ya? sekarang banyak Mbak, kok fasilitas dari iya, negara dimanfaatkan lah. Kenapa enggak ya iya, baik banyak? Kalau ada iya. yang Jadi kan, gratis kenapa harus bayar? iya, Eka kan sangat concern sama juga kita punya kesamaan lah di sustainability ya. Dan dia Hmm, sustainability energy. Dia udah nyari-nyari kira-kira kampus mana yang bisa dia ini kan untuk ngelanjutin itu dan juga bisa tadi mengembangkan networking kan. Karena iya, sekolah juga salah satu bisa kita dapatkan itu. iya dong. Nah, kemudian salah satu kampus yang ada kalau di Jakarta itu adalah Universitas Pertahanan Nasional, Hmm, Unhan. Dan mereka punya program gratis, Mbak, untuk kuliah di sana. Dan bisa after office hour gitu loh. Jadi Hmm. bisa sambil kerja, sambil kuliah gitu. Nah, udah mulai persiapan mendaftar katanya. Mudah-mudahan saya nggak tahu nih, asik. yang administrasi kemarin itu sudah selesai belum? Mantap. Kalau sudah, kalau udah bisa ya kita berdoa lah, mudah-mudahan diterima di sana Amin. Nah, Amin. dan apa? congrats ya, mudah-mudahan lulus. Good luck eh, dengan iya, aplikasinya. betul. Amin. Iya, Mm-mm. amin, amin, amin. Kalau apa info aja apa yang ke depan misalnya Apa yang ada bisa yang kita bantu nanti kabar-kabar aja. kabarin aja gitu. Apakah perlu referensi misalnya dari Iya, betul. Wimel gitu kan, Mbak? Karena gini,
Unhan itu juga ada kayak semacam apa ya, statement apa gitu ya untuk sebagai referensi. Nah, kalau itu Mm-mm. dibutuhkan nanti bisa dari Wima untuk Iya nguatin. bisa. Bisa. Kita Oke. banyak kok ngasih recommendation letter ke teman-teman yang apply beasiswa juga dan pada Hmm. keterima semua. Jadi Eka kalau misalnya nanti minta surat rekomendasi juga bisa kita kasih. Oh, sip. Jadi Nah, udah sekali semua lagi itu ya. selamat Eka, Nah, jadi tak ada lagi ini mikirnya gimana ya gitu. langsung execute Bisa, ya. bisa. Kebanyakan Udah Bisa. kebanyakan jalan. overthinking ya, Mbak. Oke lah kalau gitu Oke ya. deh. Mungkin Oke. sebelum Ya, ditutup, Eka bisa turunin screen-nya dulu, kita foto bareng dulu. oke. Oke. Di stop share dulu, Mbak Eka. Ya. Jadi, seperti biasa. Sebentar, kok di aku penampakannya begini. Oh, ini dia. Oke deh, oh ya. 1, Oh, 2, 3. Oke, terima kasih. Sip, makasih. Oke. terima Makasih Mbak kasih. Sekali Hikmah, lagi selamat Bu Eka Maya, dan Mbak Bu Desi. Sama-sama. Hikmah. Makasih. Sampai ketemu lagi. Dadah. Ya, Jaga Happy kesehatan long yuk. weekend. ya. Assalamualaikum. Ya, Yo, Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ah, stop recording.